Bayangkan seorang manusia yang hidup sangat lama sebelum banyak peradaban besar muncul di bumi. Seorang nabi yang dikenal sangat cerdas, sangat sabar, dan sangat dekat dengan Allah. Bahkan namanya disebut langsung di dalam Al-Quran sebagai hamba yang sangat jujur dan sangat mulia. Namun anehnya, kisahnya jarang sekali dibahas. Padahal ia adalah salah satu nabi yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Dialah Nabi Idris alaihi salam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, luangkan 1 detik saja untuk menekan tombol like, tuliskan komentar terbaikmu di bawah, dan jangan lupa subscribe channel Lentera Sanubari. Dengan subscribe, kamu ikut menyebarkan kisah para nabi dan kebaikan Islam kepada lebih banyak orang. Semoga setiap kisah yang kita dengar menjadi pengingat agar kita selamat dari fitnah dan dosa di akhir zaman. Kisah Nabi Idris alaihissalam dimulai tidak lama setelah masa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris diyakini sebagai keturunan dari Nabi Adam melalui jalur Nabi Syits. Nama asli beliau menurut banyak riwayat adalah Akhnukh atau Henokh. Beliau hidup pada masa ketika manusia mulai berkembang dan mulai mengenal kehidupan berkelompok. Namun di saat yang sama, mulai muncul juga manusia yang melupakan Allah dan melakukan kemaksiatan. Allah memilih Idris menjadi nabi untuk membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar. Nama Idris sendiri diyakini berasal dari kata darasa yang berarti belajar atau mengkaji. Hal ini karena Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat gemar belajar dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang Nabi Idris dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah dalam kitab Al-Quran kisah Idris. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Idris di sisi Allah. Ia dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sangat benar dalam perkataan, dan sangat teguh dalam keimanan. Nabi Idris bukan hanya seorang nabi yang mengajarkan tauhid. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan berbagai ilmu penting kepada manusia. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Ia juga dikenal sebagai orang yang mengajarkan ilmu menjahit pakaian. Pada masa itu manusia masih banyak yang menggunakan kulit hewan sebagai penutup tubuh. Namun Nabi Idris mengajarkan cara membuat pakaian dari kain dan cara menjahitnya. Karena itulah beliau sering digambarkan sebagai orang yang selalu bekerja dengan tangannya sendiri. Setiap kali menjahit pakaian, Nabi Idris selalu menyebut nama Allah. Setiap helai benang yang ia tarik selalu disertai zikir kepada Allah. Ini menunjukkan betapa dekatnya hati Nabi Idris dengan Tuhannya. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana dan sangat adil. Ia mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan, tentang cara hidup yang baik, tentang keadilan, dan tentang ibadah kepada Allah. Namun, seperti para nabi lainnya, dakwah Nabi Idris tidak selalu mudah. Banyak manusia yang menolak ajarannya. Sebagian orang bahkan mulai kembali kepada kesyirikan dan kemaksiatan. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah. Tetapi Nabi Idris tidak pernah menyerah. Ia terus berdakwah dengan sabar. Ia mengingatkan manusia tentang kehidupan setelah kematian. Ia mengingatkan bahwa dunia hanyalah sementara dan bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 85, Allah juga menyebut Nabi Idris bersama nabi-nabi yang sangat sabar. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar." Kesabaran Nabi Idris inilah yang membuat dakwahnya tetap berjalan meskipun banyak tantangan. Ia tidak marah ketika dihina. Ia tidak berhenti ketika ditolak. Ia terus mengajak manusia kembali kepada Allah dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa,
berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang Nabi Idris dan malaikat maut. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana rasanya kematian. Allah kemudian memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sejenak agar ia dapat merasakan sakaratul maut. Setelah itu Allah menghidupkannya kembali. Ketika Nabi Idris merasakan bagaimana beratnya sakaratul maut, ia semakin takut kepada Allah dan semakin rajin beribadah. Ia semakin sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sebentar dan kematian bisa datang kapan saja. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bahkan seorang nabi pun tetap takut kepada Allah dan tidak pernah merasa aman dari kematian. Ada juga kisah lain yang sangat terkenal tentang Nabi Idris, yaitu ketika beliau diangkat ke tempat yang sangat tinggi oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke martabat yang tinggi. Para ulama memiliki beberapa penafsiran tentang ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah. Ada yang mengatakan ke langit keempat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Allah mengangkat derajatnya dengan kemuliaan dan kedekatan kepadanya. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama, disebutkan bahwa Nabi Idris pernah berteman dengan seorang malaikat. Malaikat itu sangat kagum dengan ibadah Nabi Idris yang luar biasa. Suatu hari malaikat itu mengajak Nabi Idris naik ke langit untuk melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Ketika mereka sampai di langit, mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat maut berkata bahwa ia sedang mencari Nabi Idris, karena diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit keempat. Malaikat itu sangat terkejut karena Nabi Idris saat itu memang berada di langit keempat. Akhirnya di tempat itulah Nabi Idris diwafatkan oleh Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa takdir Allah pasti terjadi. Tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Kisah Nabi Idris juga mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu. Nabi Idris adalah simbol dari manusia yang menggunakan akal dan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di zaman sekarang, banyak manusia yang memiliki ilmu tetapi justru semakin jauh dari Allah. Padahal ilmu seharusnya membuat kita semakin takut kepada Allah. Nabi Idris menunjukkan bahwa ilmu dan iman harus berjalan bersama. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, seharusnya semakin besar rasa syukur kita kepada Allah. Kisah beliau juga mengajarkan kita tentang kerja keras. Nabi Idris tidak hanya beribadah tetapi juga bekerja dengan tangannya sendiri. Ia menjahit pakaian dan mengajarkan keterampilan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan usaha. Nabi Idris juga adalah contoh manusia yang selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Bahkan ketika bekerja pun ia tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Bayangkan jika kita bisa meniru kebiasaan ini. Setiap pekerjaan kita disertai dengan zikir kepada Allah. Setiap langkah kita diiringi dengan rasa syukur kepadanya. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Saudaraku, kisah Nabi Idris adalah pengingat bahwa kemuliaan manusia bukan terletak pada harta, bukan pada kekuasaan, tetapi pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah mengangkat derajat Nabi Idris karena kejujurannya, kesabarannya, dan kedekatannya kepada Allah. Dan kabar baiknya, setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi mulia di sisi Allah jika ia beriman dan beramal saleh. Di akhir zaman seperti sekarang ini, godaan dunia semakin besar. Banyak manusia yang sibuk mengejar harta, popularitas, dan kesenangan dunia, hingga melupakan akhirat. Padahal kehidupan dunia hanyalah sementara. Suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Kisah Nabi Idris mengingatkan kita untuk memperbaiki diri sebelum terlambat.
mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak membaca Al-Quran. Dan gunakan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan. Semoga kisah Nabi Idris ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa menemukan video ini. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah Nabi Idris. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Lentera Sanubari, agar kita bisa terus menyebarkan kisah para nabi, kisah para sahabat, dan pengingat tentang akhir zaman. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa akhir zaman dan mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh di surganya. Amin.